Indonesia terdiri dari puluhan provinsi yang masing-masing memiliki adat istiadat yang berbeda, termasuk rumah adat. Bali selain dikenal memiliki eksotisme alam yang luar biasa, juga telah diakui banyak kalangan sebagai provinsi yang memiliki banyak keunikan budaya. Masyarakat Bali secara umum dianggap mampu mempertahankan budaya yang telah diwariskan nenek moyang mereka, meski telah berpuluh-puluh tahun digempur dengan masuknya banyak orang asing, terutama wisatawan yang datang dengan membawa budaya-budaya baru. Salah satu bentuk lestarinya budaya asal Bali adalah dari adanya desain rumah adat Bali yang sangat familiar dengan sebutan Rumah Gapura Candi Bentar dan hampir digunakan semua penduduk masyarakat Bali. Om Swastiastu, Kadek Widi. Kadek Widi. Betul dia. Ya gimana kabarnya Kadek? Baik, Mbak. Baik. Ini saya itu mau tahu ini Kadek, kan rumah Bali itu pasti punya adat-adat sendiri ya. Rumah adat Bali ya. Rumah adat Bali ya. Ya, benar sekali. Saya mau tanya-tanya nih, sebenarnya rumah adat Bali itu apa saja di dalamnya? Ada sendiri-sendiri kan penjelasannya itu? Oh ya. Ada sendiri. Nanti rumah adat Bali ada penjelasnya tersendiri, ada bagian-bagiannya. Ya, bagian-bagiannya tersendiri. Ya, nanti kita akan tahu bagaimana rumah adat di Bali, karena rumah adat Bali itu punya ciri khas tersendiri tentunya, tidak seperti rumah-rumah pada umumnya. Nah, untuk tahu lebih jelasnya nanti kita akan ya. Terdapat sebuah bangunan suci di depan yang biasa digunakan untuk bersembahyang. Sama seperti gapura, bangunan tempat ibadah yang bernama sangga atau pamerajan itu juga dipenuhi dengan ukiran dan ornamen khas Bali, beserta totem-totem pemujaan. Di tempat inilah saja diletakkan para wanita setiap hari. Adanya tempat ibadah dalam desain rumah adat Bali merupakan bukti nyata kuatnya masyarakat Bali dalam memegang erat falsafah Aska Kosala Kosali. Falsafah ini mengatur hidup masyarakat Bali tentang hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan manusia lain, dan hubungannya dengan alam. Ya, Kadek, kalau rumah di Bali itu bagian-bagiannya apa saja sih? Nah, rumah di Bali itu sebenarnya dia dibagi menjadi 3 sebenarnya. Ada yang namanya areal Sangga atau areal Pura. Ini ya. Ya, ada yang areal Nata. Ini areal Nata. Ada bangunan tempat kita tinggal. Kalau dari depan? Dah, dari depan itu pas kita baru masuk, itu namanya angkul-angkul seperti gapura. Seperti gapura. Ya, semuanya gapura. pasti punya seperti itu. Semua rumah adat Bali pasti punya, baru masuk sudah ada gapura. Nah, gapura itu menandakan bahwa di situ tempat kita masuk. Setelah kita masuk dari gapura, itu biasanya ada namanya aling-aling. Aling-aling. Yang mana nih kalau aling? Aling-aling. Kita mau tahu aling-aling. Di bagian sana. Nah, berikut ciri khas yang dapat kita jumpai di rumah adat Bali. Adanya tembok batas rumah atau penyengker karang. Terdapat angkul-angkul atau pintu masuk rumah, serta aling-aling. Aling-aling nih. Nah, ini yang baru masuk, kita sudah disambut namanya aling-aling. Oh, aling-aling. Nah, aling-aling ini menandakan bahwa kita sudah masuk di area yang kita. Aling-aling ini juga ada filosofinya apa nih? Nah, aling-aling ini kita menandakan kita masuk ke suatu rumah. Kita kan dari luar nih. Di luar kita masuk ke rumah, jadi kita disambut oleh aling-aling. Di aling-aling ini juga ada penunggunya atau istilahnya penunggun karang. Kalau yang di istilah Balinya. Kalau istilah pada umumnya? Pada penjaga. Oh, ada penjaga. Ya, dalam karangan itu tentu ada penjaganya. Setelah kita masuk, ada penjaganya. Siapa tahu kita bawa aura yang negatif dari luar. Seperti itu. Ya, biar tidak ke bawah masuk ke dalam rumah. Kayak bentengnya depan. Ya, benteng pertama. Benteng ya, benteng pertama. Ini namanya aling-aling. Ya, aling-aling. Ya, terus kemudian di sebelah sini atau istilah Balinya di sebelah Kaje. Kaje namanya gedong atau Balai Daje. Balai Daje. Balai Daje Apa atau gedong. fungsinya ini? Nah, fungsinya Balai Daje itu biasanya di situ ditempati oleh orang-orang yang paling tua atau dituakan dalam suatu keluarga besar. Semacam
Kalau masyarakat pada umumnya kan ini ruang tamu atau kamar atau apa ini? Ini seperti kamar tapi khusus buat yang paling tua istilahnya. Oh, yang paling tua di dalam sini. suatu keluarga, atau bisa yang dianggap yang dituakan di dalam Yang satu dituakan. keluarga. Berarti- Kalau misalnya saya masih punya kakek, Mm-mm. yang tidur di sini boleh kakek, nenek. Seperti itu. Iya. Berarti di sini memang ruangan itu tidak jadi satu dalam satu rumah gitu ya? Ya, tidak jadi satu. Ini ruang tersendiri segini. Namanya balai daje. Balai daje. Balai daje atau gedong. Gedong ini tapi ada sesajinya juga. Ini Ya. Terdapat tempat sembahyang yang lebih dikenal dengan sanggah atau pamerajan atau juga merajan. Kadek, jadi namanya Balai daje. Balai daje. Ini juga Balai ada. daje di depannya. Karena kebetulan Hari Raya Galungan, Mm-mm. di Hari Raya Galungan dibuatkan semacam pelinggih yang ini namanya pelangkiran. Kalau hari-hari biasa sebenarnya Tidak ada. tidak. Tidak ada ya. Ini memang karena pas ada momen tersendiri momen jadi memang ada. momen Galungan. Ya. Nah, setelah balai daje kita melangkah. Nah, ini kita sudah Nah, ini sampai kita sampai di area sanggah namanya. sanggah. Sanggah atau istilahnya pura untuk di lingkungan keluarga saja. Berada di rumah. Namanya sanggah. Kita masuk ke sanggah. Selanjutnya terdapat balai daja atau degong atau meten yang letaknya di sisi utara pekarangan rumah. Terdapat balai dangin di sisi timur pekarangan dan juga dapur atau pawon di sisi selatan serta balai dau di sisi barat. Ini kita sudah masuk pura atau apa tadi namanya? Sanggah. Sanggah. Ya, sanggah Nah, keluarga. Itu dibagi menjadi 3 juga. Ada yang namanya jeruan. Jeruan itu yang utama, yang di sebelah sana. Ini ya. Jeruan. Ini jeruan terus. Nah, yang di areal sini, Ini saat ini kita berada namanya Jawa Tengah. ini Jawa Tengah. Jawa terus. Tengah. Yang di sebelah sana, yang sebelah paling luar namanya Jawa Sisi. Jawa sisi. Kita ke Kita ke jeruan dulu. jeruan dulu ya. Ya. Silakan Kadek. Ini namanya Kita sudah masuk ke jeruan jeruan. atau yang paling utama di dalam sebuah sanggah. Nah, di dalam jeruan ada beberapa pelinggih. Pelinggih itu yang mana? Pelinggih itu ya tempat bersamanya para dewa. Oh, ini. Semuanya Yang disebut beberapa ini ya. ya pelinggih namanya. Pelinggih. Terus kemudian Kemudian kalau yang di pojok, yang di paling pojok ya, ya. itu namanya pelinggih Suryo atau Padmasana. Bedanya apa dengan yang tadi? Kalau Suryo itu atau Padmasana kita tujuannya untuk memuja Surya atau dewa matahari. Dewa matahari. Ya. Terus Kalau dewa matahari ini namanya Rong Tiga, Rong Telu. Tiga. Rong Bahasa Balinya Rong Telu. Mm-mm. Sini kita memuja dalam Hindu itu dikenal Trimurti, Mm-mm. Brahma, Wisnu, Siwa. Oh, Brahma, Wisnu, Siwa. Ya, di sini kita tempat memuja Mm-mm. ketiga dewa. Ketiga dewanya di sini. Terus, nah yang di tengah ini sendiri. Nah, yang di tengah, yang pelinggih yang paling besar paling ini besar. untuk memuja istilahnya Betara Kawitan. Kawitan itu pokok dari sanggah kita. Ada yang namanya sanggah besar, namanya sanggah Kawitan. Mm-mm. Nah, di sini untuk memuja dari Betara sanggah Kawitan. Sehari itu setiap berapa kali? Kalau Nih, yang sehari itu 3 kali biasanya, pagi, siang, sama sore. Kemudian ada yang namanya odalan. Kalau odalan Odalan itu pas upacaranya. Upacara kalau yang 3 kali sehari itu kan kita ibaratnya sembahyang. ibadah ya. Ibadah. Nah, sembahyang. pas odalannya atau pas upacaranya biasanya 6 bulan sekali. Yang bagian sini namanya piasan. 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 Maknanya apa fungsinya? Kalau Piasan fungsinya istilahnya pada saat upacara Mm-mm. para dewa turun kemudian setelahnya ruang peristirahatan.
peristirahatan sementara atau ruang berkumpul dalam bahasanya kita baru ini namanya piasan. Oh, piasan. Berarti memang dikosongkan sini atau bisa untuk tempat apa saja gitu? Di piasan memang khusus dia ditempatkan. Kalau misalnya ngaturkan sesajian di piasan, pasti sudah kita masuk ke semuanya. Oh, seperti itu. Berarti sesajiannya ditaruhnya di piasan ya. Bisa. Tapi berdoanya di sini. Iya. Iya. Ya Kadek, berarti ini kalau di Jeruan. di Jeruan sudah semua ya? Ya, Nanti semua. setelah ini kita ke Jawa Tengah. Jawa Tengah Ya, yang tadi. Ya. Ini adalah salah satu bagian dari tempat beribadah masyarakat Bali atau pura, tapi di dalam pura itu masih ada bagian-bagian lagi. Kita mau ke Jawa Tengah. Ya, ini sudah di areal Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ini ada juga untuk Ada 2 pelinggih sama namanya pelinggih. Ya, pelinggih namanya. Itu khusus untuk memuja leluhur kita yang sudah meninggal, sudah di Aben. Oh iya. Ya, kita memujanya di sana, di pelinggih namanya Betarian. Betarian. Jadi leluhur seperti yang mungkin nenek kakek bukan ya? Yang sudah Nenek meninggal. ya, yang sudah meninggal, yang sudah di Aben, sudah dipacarai. Ya. Kita stanakan di sana. Nah, di sana tempat kita untuk seperti itu. memuja. Jadi kalau misalnya masyarakat pada umumnya itu selain masyarakat Bali seperti makam, bukan? Makam bukan. Kalau ya? makam, kalau di Bali kuburan setro lain lagi. Oh, lain lagi. Ini Ya. cuma untuk istilahnya jiwanya jiwa. atau rohnya. Di sini. Berarti Berdoanya di sini. di sini. Ya. Ini sudah ya di bagian Jawa Tengah. Di bagian Jawa Tengah sudah ada 2 ini saja. Yang di Jawa sisi. Ya. Itu di luar. Di luar. Di luar. Sini. Ya. Nah, kita sudah sampai di area Jawa sisi. Jawa sisi. Ya, Jawa sisi di sini terdapat kalau bahasa Balinya perantenan. Perantenan bahasa Indonesianya dapur. Oh, dapur. Ya, tempat kita membuat sesajen atau membutuhkan ayam. Di sini kita memasaknya. Kemudian membuat bantennya juga boleh di sini. Berarti kalau masyarakat Bali memasak memang di bagian sini. Ya. Di Khusus di bagian sini di Jawa sisi. Jawa sisi. Khususnya di perantenan atau di areal dapurnya pura. Baik, ini di bagian ada lagi setelah ini bagiannya? Yang setelah ini yang di pura atau sanggahnya sudah selesai. Sudah selesai semua. Sekarang kita ke Natah. Ke Natah yang tadi. Tata ruang rumah tradisional Bali mengikuti konsepsi kosmologis dalam penataan pekarangannya. Tata letak masa bangunan yang diposisikan sesuai dengan fungsi, makna, serta tata nilainya. Rumah dianggap sebagai mikrokosmos semesta yang bersimbol pada teritori, orientasi, tata letak, dan hierarki ruang-ruang. Kita sudah keluar pura, terus Kita sampai di sini. ini Namanya Balai Dangin. Balai Dangin. Ya. Apa itu? Balai Dangin itu namanya, bertempat di daerah Dangin. Dangin itu kalau bahasa Indonesianya timur. Timur. Oh, Dangin itu timur. Ya, di timur di pekarangan. Pekarangan. Nah, fungsi dari Balai Dangin ya. digunakan apabila ada upacara yang manusianya namanya upacara berhubungan dengan manusia, misalnya perkawinan, kematian, kemudian ada namanya 3 bulanan anak nanti. Oh iya, acara-acara ini ya, pada umumnya manusia ya. Pada umumnya manusia di sinilah
diselenggarakan. Nah, kalau sebelahnya dari sini ada lagi bangunan sama Nah, seperti bangunan ini yang itu ya? yang sebelah sana. ya. Itu Kita bisa lihat ke sana. Dek. Ya, Yang di sini namanya Balai Delor. Balai Delor. 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 Delor bahasa Indonesianya selatan. Nah, yang di sini bisa digunakan sebagai tempat tidur bisa. Oh. Kalau yang di Balai Dangin kan khusus Mm-mm. upacara. Upacara, kalau ini Kalau Balai Delor bisa digunakan tempat tidur. untuk siapa ya ini? Kalau tadi di awal Awal pertama kan untuk tadi yang untuk paling tua paling ya. Yang Kalau ini boleh, yang paling muda boleh. Untuk anak-anak boleh. Untuk yang sudah menikah juga boleh. Poinnya yang kalau yang tamu, istilahnya kalau orang suci atau misalnya orang yang disegani, pasti kita arahkan pertama yang di terasnya gedung dulu. di terasnya gedung Iya. itu harus di situ kalau Harus orang di suci situ. atau orang yang itu kan. Kalau yang lainnya bisa di mana Bisa saja di ya, mana di saja. teras-teras balai ataupun di Di Balai Dangin. Balai Dangin ya. Ini sudah semuanya nih, Adik. Yang di sini Area sudah balai. Masih ada lagi. masih ada yang namanya yang di bagian tempat toilet atau yang punya pelihara anjing bisa. Itu yang di paling belakang. Itu ada lagi sendiri berarti memang. Ada lagi sendiri tapi tidak mengkhusus seperti Hanya seperti halaman. hanya seperti halaman boleh. Di situ kita buat kamar mandi boleh. Berarti kamar mandi juga di luar ya, Adik ya? Ya, kalau yang rumah adat Mm-mm. kebanyakan jarang yang rumah kamar mandi menyatu. Jarang, walaupun di balai-balai seperti Walaupun ini di tidak ada balai-balai kamar seperti mandinya. ini tidak ada kamar mandi. Tidak ada kamar mandinya. Pasti dia pisah di area tersendiri. Di area itu Ya. sendiri. Kenapa Kadek? Saya mungkin yang masih bertanya-tanya, kenapa semua ruangan-ruangan yang ada di rumah Bali ini dipisah-pisahkan, bahkan kamar mandi pun harus dipisahkan? Ada filosofinya kenapa harus dipisahkan, nggak jadi satu? Nah, istilahnya kalau pertama kita membuat rumah, itu kita menentukan yang namanya hulu dulu. Hulu itu yang istilahnya areal yang utama. Kalau di sini areal utamanya menunjuk ke timur atau enggak menunjuk ke arah gunung. Itu memang arahnya dulu ya. Arahnya Setelah dulu. itu, Yang timur kan ditempatkan pura dulu. Baru ke utaranya di Gedong. gedung Gedong itu tempat yang kita tuakan. tuakan. Nah, baru seperti dapur itu sebelahnya di Balai Delor sebenarnya. Berarti kalau yang dapur yang tadi yang di pura itu hanya untuk di pura. Untuk di pura saja. Oh, untuk di pura saja. Kalau yang di rumahnya Di sendiri rumahnya beda dia. Sebenarnya di Delor, di areal Delor atau di area selatan. belakang, yang di Belakang. belakang itu sendiri ya. Baru yang di Balai Dauh untuk tempat tidur. Mungkin ada filosofinya ya, kenapa? Ya, filosofinya sebenarnya seperti ada arealnya, namanya kalau di Bali arealnya utama, Madya sama Nista. Utama Mandala, utama yang paling utama itu area yang di pura namanya. Utama, kemudian Suci yang ya. suci. Yang di Madya yang di area tengah yang kita Secara umum. yang tempatin manusia. Nah, Nistanya itu yang paling rendah. Berarti yang kita- kota ya, yang seperti toilet, seperti itu kan toilet, Iya, seperti misalnya pelihara boleh di sana. peliharaan binatang itu di belakang semuanya Boleh. rumah seperti itu ya. Ada pula beberapa aturan lain yang terdapat dalam tata letak dan pengaturan bagian rumah adat Bali. Umumnya, sudut utara dan timur rumah menjadi tempat yang disucikan, sementara sudut barat dan selatan memiliki derajat kesucian yang lebih rendah. Hal ini membuat kita selalu menemukan tempat ibadah di sudut utara dan timur, dan tempat buang air atau kamar mandi, serta penjemuran berada di sudut barat dan selatan atau berada di belakang rumah. Harapannya Kadek ini? Harapan saya sih sebenarnya untuk masyarakat Bali, pada umumnya termasuk saya sendiri, Astungkara bisa menjaga pakem dari rumah adat Bali ini seperti sedia kala, seperti tetap lestari, tetap terjaga keasliannya. Nah, walaupun ada modernisasi, kita bisa menyikapinya dengan baik. Misalnya kita bangun sebuah rumah dengan gedungnya, satu gedung di areal yang terpisah, tidak merusak tatanan dari satu pekarangan. Berarti kalau orang Bali ya tatanannya harus seperti ini, walaupun tidak seluas Tidak. areanya tidak ditentukan Ya. harus luas gitu ya.
kecil pun Kecil pun bisa. bisa ya. Berarti kalau misalnya arealnya kecil, ya puranya kecil, Puranya tidak kecil, masalah ya. Tidak masalah. Ada, oke. nggak apa-apa. Yang penting strukturnya ya. Yang penting ya Struktur. strukturnya struktur. seperti itu tetap ada. Tetap harus dijaga. Ya, tetap harus. Terima kasih Kak Dek. Ya. Saya sudah berkeliling-keliling, sudah jadi tahu apa saja bagian-bagian rumah di Bali ya, dan nuansa kental budaya adatnya yang masih dijaga di Bali ini sangat kental. Terima kasih. Ya, terima kasih Om Santi Santi. Ya, peninggalan ataupun seperti rumah itu harus tetap dijaga, khususnya di Bali. Bagi masyarakat Bali, tatanan sebuah rumah struktur ini masih tetap dijaga banyak. Dimanapun kita berada masih ditemukan rumah khas Bali seperti ini. Tentunya saya akan kembali lagi di lain waktu di Pesona Wajah Indonesia Pulau Bali.